bersama tentunya Coach Olive, ahli gizi kita. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar topik, betul jadi sedih dan bingung, iya Mbak Susan ya, kadang-kadang, berpikir seperti itu ya. Kadang-kadang kita juga yang, melihat di sosmed misalkan, tips atau menu makanan diet nih yang bagus gitu, terus ada menu salad, saladnya pakai lettuce, sedangkan lettuce itu kan ya lumayan ya, apa namanya, carinya agak sulit dan juga harganya juga kan agak, mahal. Padahal sebenarnya kalau kita bisa pakai selada gitu ya. Nah, yang kayak kayak gitu ya yang hari ini akan kita bahas bersama dengan Coach Olive dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan seputar topik hari ini, boleh langsung ditanyakan ke Coach Olive aja setelah materi kita selesai ya. Oke, teman-teman, Coach Olive, waktu dipersilahkan. Halo, suara saya kedengeran kan ya teman-teman? Ya, sudah jelas. Siap. Makasih Kak Citra. Sehat-sehat ya Kak Citra ya. Terima kasih. Lagi musim hujan sih kalau sekarang di sini. Kapan hari juga saya baru sembuh sakit tenggorokan. Lumayan mengganggu, nggak enak jadinya juga. Betul, betul. Malah jadi gampang batuk gitu. Oke, sambil kita tunggu yang lainnya, pagi ini kita akan diskusi ya ringan-ringan tentang pangan lokal. Kenapa sih perlu untuk kita bahas bareng-bareng nih tentang pangan lokal? Karena dasarnya itu kita sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Tapi kita tuh kalau misalnya lagi fat loss atau mungkin lagi weight gain atau mencari makanan yang sehat untuk kita, kadang tuh kita masih mikir-mikir, kadang kita masih punya kiblat atau mungkin informasi yang belum tepat terkait makanan apa yang harus kita konsumsi. Alhasil apa? Misalnya kita tinggal di daerah yang memang kebetulan nggak banyak nih beras merahnya gitu ya. Terus kita memaksakan, akhirnya yang terjadi adalah ya mungkin kita harus membeli online dari tempat lain atau mungkin mencari di daerah yang lebih jauh. Nah, padahal kalau misalnya kita telisik atau mungkin kita udah tahu informasinya, banyak kok makanan-makanan lokal yang ada di sekitar kita yang ternyata itu dia nggak kalah jauh ya kandungan gizinya. Misalnya kita mau cari kandungan apanya nih. Nah, nanti kita akan bahas secara detail di webinar sesi kali ini. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua teman-teman Livit. Selamat berakhir pekan, selamat weekend ya. Jadi maaf nih hari weekendnya justru agak terganggu karena adanya webinar ini. Tapi mudah-mudahan waktu yang sudah teman-teman luangkan bersama-sama ini dapat memberikan banyak manfaat ya, terutama dalam hal-hal kebaikan tentang ilmu dan juga informasi-informasi yang terupdate. Nah, webinar kali ini kita nanti akan membahas tentang sehat dan bugar dengan diet pangan lokal gitu ya. Kenapa pangan lokal? Karena kita suka pusing-pusing sendiri nih ya. Kadang kalau misalnya mau makan, yang kita cari adalah makanan-makanan yang memang sudah hype atau sudah terkenal gitu. Misalnya kalau lagi diet, yang dicari apa? Mau makan ikan, ikan tuna, salmon gitu kan. Padahal belum tentu tuna dan salmon itu available atau tersedia di daerah teman-teman. Bisa jadi daerah teman-teman itu adalah daerah dengan jenis ikan lain. Misalnya ternyata lebih banyak ikan kembung dan juga ikan bawalnya. Nyari ikan tuna susah. Misalnya di daerah-daerah kabupaten gitu ya, yang mallnya juga nggak terlalu banyak. Yang mau diet carinya tuna. Misalnya mau bikin sate tuna, pepes ikan tuna. Nah, itu justru akan mempersulit diri kita sendiri gitu. Jadi perlu adanya penyesuaian. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran dari menu bergizi yang tentu jadi makanan sehari-hari kita. Nah, pada dasarnya makanan bergizi itu seperti apa sih? Ini kan kita punya beragam menu ya. Ada dari Sabang sampai Merauke, tentu menunya beda-beda. Dan setiap daerah dia itu punya ciri atau karakteristik tertentu yang bahkan jadi ikon eh, dari kota tersebut. Misalnya kalau teman-teman lagi dengerin atau lagi main ke Palembang, pasti nggak akan jauh dengan yang namanya hidangan empek-empek gitu ya.
atau mungkin ke daerah Madura. Nah, di Madura itu ada namanya makanan bebek ya, yang terkenal itu sate Madura dan bebeknya ya. Nah, itu yang paling enak sih menurut saya. Kebetulan saya juga waktu itu touring ke Madura, jadi saya cobain sekalian kulinernya. Emang beda sih. Entah kenapa ya. Dari sekian banyak menu bebek yang saya lalui, maksudnya saya jumpai di beberapa daerah, misalnya waktu masih di Bogor, di Jakarta, di Jember, dan pas waktu kebetulan touring ke Madura itu, ternyata bebek Madura itu enak. Nah, beda gitu rasanya, makanya karena beda saya ingat sampai sekarang namanya tuh bebek Sinjai ya. Terus saya sempat tanya sama penjualnya, eh maksudnya Sinjai itu apa? Ternyata Sinjai itu eh, apa, varietas gitu ya. Jadi memang bebeknya itu dia budidayakan dengan kondisi tertentu. Nah, saya nggak tahu tuh kondisi tertentunya seperti apa. Tapi saya ingat rasanya tuh beda dengan semua bebek yang pernah saya makan di beberapa tempat gitu. Makanya saya ingat, oh, kalau ke Madura nanti mungkin entah main atau mungkin ada something yang harus mengharuskan untuk jalan-jalan atau ke Madura lagi, saya akan mampir karena ternyata saya coba, karena kalau misalnya teman-teman main ke Madura itu, di Madura itu baik di pinggir jalan tuh kayak UMKM sampai di daerah yang agak besarnya, misalnya di resto, dia itu jual bebek dan bebeknya itu punya rasa yang unik. Nah, makanya walaupun dari makanan yang di street food sampai di restoran, itu punya rasa yang hampir sama. Ada rasa uniknya yang bikin dia itu ingat kalau misalnya, oh, ini makanan khasnya Madura nih, bebek Sinjai gitu ya. Bumbunya juga enak gitu, makanya oke lah nanti saya kalau ke sana mau coba lagi gitu ya. Mau purchase lagi karena emang enak gitu. Nah, terus misalnya kalau ke daerah lain, misalnya ke Medan ya, ke Medan ada yang namanya mie koma. Nah, atau ke Bogor nih, di Bogor ada soto Bogor gitu ya. Bedanya apa ya dengan soto? Nah, ini kalau ngomongin soto, banyak soto itu dari Sabang sampai Merauke itu ada. Ada soto Bandung, soto Bogor, soto Lamongan, terus soto Betawi. Nah, soto Jember juga ada gitu ya. Beda di rempah-rempah, kombinasi sama kondimennya sih sebenarnya itu. Nah, tentu kaya sebenarnya kita itu. Tinggal kita bisa memilah dan memilih mana nih yang sekiranya sesuai untuk saya atau mungkin boleh dimakan tapi jumlahnya sebaiknya tidak berlebihan gitu ya. Jadi itu adalah cara bagaimana kita menyesuaikan pola makan kita dengan ragam menu lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya teman-teman di sini mau diet tentu harus banyak makan buah dan sayur dong. Nah, hal yang identik dengan buah dan sayur itu adalah salad biasanya ya. Salad itu makanan yang dia seratnya tinggi, kalorinya rendah, bikin kenyangnya pun cukup lama gitu. Jadi memang rekomen buat teman-teman yang lagi fat loss atau mungkin mau snacking yang lebih sehat. Padahal di Indonesia itu walaupun nggak punya salad, nggak ada yang namanya salad sayur dengan Thousand Island atau mungkin mayo, kita juga punya nih sayuran. Namanya ada urap-urap dan juga pecel. Nah, itu saladnya orang Indonesia atau salad Sunda, karedok. Nah, itu bisa dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan serat harian kita. Cuman memang perlu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau teman-teman di sini mau makan karedok atau mungkin mau makan pecel gitu ya, perhatikan berapa banyak eh, jumlah atau berapa sendok makan bumbu kacang atau saus kacang yang akan ditambahkan ke menunya tersebut. Karena kalau misalnya kita bedah, nah kalori yang ada di bumbu kacangnya itu atau di saus kacangnya itu lumayan gede. Satu sendok makannya tuh ada 50 sampai 60 kilokalori. Karena ya memang base-nya adalah kecap, gula, terus habis itu ada kacang dan juga minyak. Nah, jadi kita perlu lebih bijak nih dalam penambahannya. Jadi itu harus bisa kita modif sendiri gitu ya. Lalu dengan sayur-sayuran lainnya, tentu itu adalah cara yang bisa teman-teman lakuin untuk memenuhi asupan teman-teman, terutama saat diet. Gak hanya salad ya teman-teman, masih ada banyak menu-menu lainnya gitu ya. Yang sebenarnya tuh mirip-mirip secara kandungan gizi, tapi memang dari segi penampilan, dari segi bahannya juga berbeda-beda.
kita akan belajar dari awal secara mendetail apa sih yang dimaksud dengan makanan bergizi. Jadi makanan bergizi ini merupakan makanan yang dia itu komposisi makro dan mikronya seimbang. Artinya ketika kita makan, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan zat gizi makro kita aja, tetapi juga zat gizi mikro kita gitu. Kadang kita makan itu yang pertama adalah buat kenyang, buat aktivitas, atau mungkin yang terlihatnya komposisinya protein, karbo, lemak. Terus untuk yang mikro ini sering kita kesampingkan gitu. Walaupun secara fisiologis memang kebutuhan zat gizi makro kita itu kecil, tapi bukan berarti untuk ditiadakan, karena yang sedikit atau yang kecil itu dia punya peranan yang sangat besar terhadap tubuh kita. Nah, makanan yang berkecukupan itu makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan usia dan juga kondisi tubuh. Jadi, apakah makanan itu cukup untuk kita ya tergantung dari kitanya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya antara laki-laki dan juga perempuan, dia pasti punya kebutuhan kalori dan zat gizi yang berbeda. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, mulai dari berat badan, tinggi badan, lalu juga usia, dan kondisi fisiologis tertentu. Misalnya sama-sama usia 29 tahun, tapi yang satu dalam kondisi normal, yang kedua adalah seorang ibu hamil. Tentu asupan gizinya berbeda, karena kalau udah ngomongin tentang ibu hamil, ada penambahan asupan kalori di trimester 1, 2, dan 3 gitu ya. Di trimester 1 dan 2 ada penambahan 330 kilokalori. Nanti di trimester 3 ada tambahan sebanyak 180 kilokalori. Nah, bagaimana dengan protein, lemak, karbo, dan juga vitamin mineral lainnya? Tentu juga ada penambahan. Makanya kenapa ibu hamil juga akan direkomendasikan untuk mengkonsumsi suplemen tambahan. Karena memang kalau hanya dari makanan, belum tentu bisa terpenuhi semua. Apalagi kita tahu kalau ternyata pada fase-fase atau masa kehamilan itu ada yang namanya hiperemesis gravidarum. Jadi si ibu akan ada beberapa ibu yang dia akan mengalami mual, muntah, sehingga terjadi penurunan nafsu makan, dan makannya juga jadi tidak seimbang dan bergizi. Lalu selanjutnya kita kenalan juga dengan yang namanya zat gizi makro. Makro berarti dia dalam jumlah yang besar. Artinya ini adalah 3 komponen utama zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memenuhi asupan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini, tabel lingkarannya ini ada beberapa jenis bahan makanan ya, yang termasuk ke dalam karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang pertama di sini adalah karbohidrat. Karbohidrat itu dia dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi utama atau sumber ATP yang kita gunakan untuk bergerak, lalu kita aktivitas, lalu bahkan dalam keadaan tidur ataupun diam pun tubuh tetap melakukan pembakaran ATP atau pembakaran energi. Nah, karbohidrat di sini dia ada di bahan makanan pokok. Karena karbohidrat itu dia kan yang paling besar ya komponennya. Dan ada juga di beberapa buah dan sayur yang dengan kandungan tertentu. Misalnya di kentang, ubi, selain itu juga ada di kacang-kacangan dan biji-bijian. Selanjutnya adalah protein. Protein ini dia merupakan zat gizi makro yang memiliki fungsi untuk sintesis jaringan. Selain itu juga dia berfungsi untuk pembentukan massa otot dan mengurangi respon inflamasi ketika kita kelelahan akibat berlatih secara berlebihan atau mungkin akibat cedera latihan. Nah, itu bisa di recovery dengan kecukupan protein yang adekuat. Nah, protein ini dia macamnya banyak. Ada yang dari hewani dan juga dari nabati. Yang dari hewani misalnya ada di daging, telur, udang, susu ya juga. Dan yang nabati ada di kacang-kacangan serta biji-bijian. Kalau kita lihat berdasarkan tabel ini, berdasarkan gambar tersebut, ternyata ada bahan pangan yang dia selain sumber protein juga sumber karbohidrat, misalnya kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan. Jadi
bisa dibilang dia 50-50 antara sumber karbo dan juga sumber protein nabati. Lalu, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah fat, lemak ya. Lemak walaupun sering kita takutin karena takut menambah massa lemak dan peningkatan berat badan, ternyata dia punya banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk sintesis hormon. Beberapa hormon, misalnya estrogen, dia bisa disintesis dengan baik apabila asupan lemak kita tercukupi. Selain itu juga, si lemak ini dia punya manfaat untuk melarutkan beberapa jenis vitamin tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi keempat vitamin ini dia bisa masuk ke dalam tubuh karena adanya lemak. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada lemak atau mungkin kita defisiensi lemak dalam case yang berat, tentu penyerapan dari beberapa vitamin yang ada di dalam tubuh itu juga tidak akan maksimal. Contohnya apa aja bahan pangan tinggi lemak, semua yang ada di butter, minyak, terus ada juga lemak-lemak sehat. Nah, lemak-lemak sehat ini misalnya ada di alpukat, kacang-kacangan, dan juga kelapa. Ini maksudnya dalam bentuk fresh ya. Kalau kelapa itu dia akan mengalami perubahan struktur jadi lemak jenuh ketika dipanaskan. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk yang masih fresh, nah itu dia lemaknya sehat. Makanya kenapa kalau di beberapa negara itu ada namanya non-dairy milk. Jadi kelapa itu dijadikan salah satu alternatif pengganti susu bagi mereka yang punya lactose intolerance atau alergi terhadap protein susu sapi. Nah, itu salah satunya selain pakai almond, pakai soya, dia juga menggunakan coconut milk. Nah, ada beberapa bahan pangan tertentu yang dia selain sumber fat atau lemak juga terkategori sebagai protein. Misalnya keju, ikan, dan juga telur. Artinya 50-50. Kalau misalnya kita lihat telur, tentu kan ada bagian kuningnya ya, dan ada bagian putihnya. Yang kuning tentu juga ada kandungan lemaknya yang tinggi. Yang putih ada kandungan albumin atau proteinnya yang tinggi, sehingga memang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, selain tentang zat gizi makro, kita juga perlu memahami dulu tentang zat gizi mikro. Zat gizi mikro itu apa? Jadi zat gizi mikro itu dia ada yang adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi efeknya signifikan. Jadi kalau misalnya teman-teman membuka angka kecukupan gizi terkait dengan vitamin dan mineral berdasarkan Permenkes nomor 19 tahun 2019 itu nanti ada tabel. Di situ kelihatan data-data vitamin dan mineral dan trace elemen lainnya itu dia dalam satuan mikro dan juga miligram. Jadi memang sedikit itu dibutuhkan dalam tubuh kita. Tapi yang sedikit itu dia pengaruhnya sangat besar karena kalau misalnya kita defisiensi dampaknya pun akan terlihat nyata gitu ya. Jadi akan sangat sayang sekali ketika yang jumlahnya sedikit ini tidak kita penuhi dengan baik. Nah, zat gizi mikro ini terdiri dari apa aja? Zat gizi mikro itu ada dua. Yang pertama adalah vitamin, yang kedua adalah mineral. Vitamin itu sendiri dia terkategori jadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut air dan juga vitamin yang larut lemak. Vitamin larut air nanti dibagi lagi, dipecah ya, jadi vitamin B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin, ada B3, ada B5, ada B6, ada B7, ada B9, ada B12, ada asam folat, dan juga vitamin C atau asam askorbat. Nah, semua jenis vitamin itu, baik yang dia larutnya dalam air maupun yang larut dalam lemak, dia masing-masing punya peranan yang penting terhadap sistem metabolisme tubuh kita dan juga homeostatis tubuh. Jadi kalau misalnya kita kekurangan pun akan ada sign and symptom atau ada tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa tubuh kita itu kekurangan. Nah, selanjutnya adalah mineral. Mineral ini dia sama, merupakan zat gizi mikro, jadi dibutuhkannya dalam jumlah kecil. Nah, mineral ini dia dibagi jadi dua jenis, ada mineral mikro dan mineral makro. Walaupun namanya mineral makro, dia satuannya sama, masih dalam kategori miligram dan mikrogram. Yang membedakan antara mineral mikro dan juga mineral makro itu seperti apa? Kalau mineral mikro, dia itu kurang dari 100 mg
yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan kalau mineral makro itu dia lebih dari 100 mg. Misalnya kalsium ya, kalsium itu kan gede rata-rata kebutuhannya. Soalnya bisa 400 atau mungkin 1.200 untuk kondisi tertentu, atau mungkin fase-fase pemulihan. Nah, dia termasuk ke dalam mineral yang makro. Vitamin dan mineral ini ada di mana? Sama ada di bahan pangan di sekitar kita. Dan masing-masing itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita ngomongin soal susu nih ya, susu selain sumber protein yang tinggi, ternyata dia juga merupakan kalsium dan vitamin D yang tinggi. Atau mungkin ikan teri yang sering dipandang sebelah mata. Maksudnya di sini ikan teri segar ya, bukan yang diasinkan, terutama teri nasi. Ternyata setelah dianalisis dan datanya ada itu di database tabel komposisi pangan Indonesia, 100 gram teri nasi yang fresh itu dia kalsiumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 100 ml susu. Nah, jadi kalau ngomongin asupan kalsium itu nggak harus minum susu, tapi bisa dilakukan dengan konsumsi makanan yang lainnya, misalnya adalah ikan teri nasi. Lalu selanjutnya, baik zat gizi makro di sini maupun zat gizi mikro, dia punya peranan yang penting, baik tubuh. Keduanya saling melengkapi, baik untuk keberlangsungan kesehatan maupun untuk menjalankan sistem metabolisme tubuh. Misalnya zat gizi makro, secara general atau secara umum, dia memiliki manfaat untuk menstabilkan kadar gula darah, terutama kalau misalnya yang kita konsumsi adalah pangan-pangan yang mengandung indeks glikemik rendah, tinggi serat, dan juga minim pengolahan. Lalu yang kedua adalah untuk pertumbuhan jaringan otot. Nah, ini tentu adalah fungsi dari si protein untuk menyediakan energi dalam jumlah yang available atau yang stabil. Misalnya, ini adalah fungsi antara kalori dan lemak. Jadi ketika kalori habis, lemak nanti akan menggantikan sebagai energi cadangan. Lalu dia juga mengatur proses yang namanya kepuasan atau rasa kenyang terhadap respon makanan yang ada di sekitar kita. Jadi ini berhubungan dengan mekanisme hormon leptin dan juga grelin yang regulasinya ada di dalam tubuh. Dan yang terakhir juga mengatur proses fisiologi tubuh. Lalu untuk zat gizi mikro, dia punya peranan apa saja? Zat gizi mikro itu dia punya peran dalam mengatur regenerasi dan juga kesehatan seluler. Selain itu juga secara fisiologi, dia dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Misalnya apa nih? Kalau kita lagi nggak enak badan, lagi flu, lagi mau sakit ya meriang-meriang gitu, bisa aja untuk mengonsumsi vitamin C. Kenapa harus vitamin C? Karena ternyata vitamin C itu dia merupakan sumber antioksidan yang baik, sehingga dia dapat meningkatkan sistem imun tubuh juga melawan radikal bebas. Ini adalah paradigma lama, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini masih ada yang menganut kalau susu adalah suatu makanan wajib, nah itu mungkin harus dipertimbangkan kembali karena 4 sehat 5 sempurna seperti yang kita dengar di sebelumnya ini sudah digantikan dengan piramida gizi seimbang. Kalau kita ngomongin 4 sehat 5 sempurna, tentu kita nggak akan jauh-jauh dengan yang namanya susu. Karena dikatakan makanan itu sudah bergizi dan seimbang kalau misalnya kita minum susu. Jadi susu ini dianggap sebagai penyempurna. Tapi hal itu sudah tidak relevan untuk kita gunakan atau kita jadikan acuan untuk saat ini. Nah, susu sendiri dia merupakan sumber protein yang termasuk ke dalam sumber protein. Jadi kalau di gizi seimbang, susu itu bukan suatu asupan yang wajib dipenuhi. Jadi kalau misalnya belum minum susu atau belum konsumsi susu dalam 1 hari, bisa kita ganti dengan protein lainnya yang ada. Misalnya ada dada ayam, ada ikan, atau mungkin seafood. Nah, itu juga merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh kita. Bedanya lagi, di piramida gizi seimbang ini, dia lebih detail dalam memberikan panduan atau rujukan kepada kita semua. Ini udah mencakup ke
keseluruhan. Jadi mulai dari memperhatikan olahraga itu dibahas dan juga di-remind. Setidaknya kita melakukan olahraga itu 5 kali dalam seminggu dengan durasi 45 sampai 60 menit. Selain olahraga juga dia menganjurkan kita untuk menjaga hygiene dan sanitasi ya, terutama membiasakan mencuci tangan dan juga melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selanjutnya kalau mungkin di 4 Sehat 5 Sempurna tidak ada bahasan terkait dengan konsumsi air putih, di piramida gizi seimbang ini kita direkomendasikan atau disajikan untuk mengkonsumsi air dalam sehari itu minimal 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, di piramida ini dia menjelaskan bahwa yang namanya konsumsi makanan itu harus beragam dan seimbang. Mulai dari makanan pokok, sayuran, lalu lauk pauk, dan juga buah-buahan. Makanan pokok di sini 3-8 porsi, lalu buah 2-3 porsi, sayuran 3-5 porsi. Ya, jadi kalau misalnya melihat seperti ini, aduh kayaknya ribet nih, harus berapa banyak, berapa gram. Nanti teman-teman akan saya remind lagi nih. Cara gampangnya ya tentu dengan menggunakan panduan isi piringku. Selain itu juga yang nggak kalah penting, di piramida gizi seimbang ini, kita juga selalu diingatkan dengan yang namanya batasi GGL atau gula, garam, dan lemak. 3 hal ini sering disebut sebagai triple kill dalam peningkatan resiko penyakit degeneratif di usia dewasa dan juga lansia. Karena memang kalau kita lihat track record dan trennya berdasarkan dari data Kemenkes dan Riskesdas, tren dari penyakit degeneratif itu dia mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 2018. Nanti tahun 2024 ada lagi nih data terbarunya. Mudah-mudahan angkanya menurun ya, karena harapannya adalah setelah banyak dilakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, adanya prevalensi tersebut mengalami penurunan. Nah, selanjutnya adalah makanan pokok. Di sini makanan pokok adalah makanan utama yang kita konsumsi sehari-hari. Dia merupakan sumber karbo dan juga kalori atau ATP yang kita gunakan untuk melakukan banyak aktivitas. Karbo di sini ada banyak macam. Jadi ada karbo yang sederhana dan juga ada karbo yang kompleks. Yang sederhana adalah yang dia tersusun atas molekulnya paling banyak adalah monosakarida atau glukosa. Contohnya apa? Ada di nasi dan semua yang base-nya adalah tepung-tepungan. Selain itu juga ada di dalam gula pasir. Jadi gula pasir itu adalah bentuk glukosa sederhana. Jadi kalau misalnya kita konsumsi atau kita makan, maka dia penyerapannya langsung dan langsung tinggi ke dalam tubuh karena udah dalam bentuk yang paling sederhana. Berbeda ketika kita mengkonsumsi karbo yang dia itu memang dalam bentuk karbo kompleks. Karena kalau karbo kompleks itu dia menunda rasa lapar dan juga memberikan rasa kenyangnya lebih lama. Lalu untuk kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk ini juga yang harus ada di isi piring kita. Lauk pauk tentu ada yang hewani dan juga yang nabati. Kalau lauk itu hewani, kalau pauk itu nabati. Mulai dari ikan, udang, daging, dan juga ayam. Selain itu yang nabati ada beberapa biji-bijian dan kacang-kacangan ya, misalnya kacang almond, kacang kedelai, biji bunga matahari, chia seed. Nah, itu juga merupakan contoh biji-bijian. Lalu yang selanjutnya adalah buah dan sayur. Ini merupakan gudangnya zat gizi mikro atau gudangnya vitamin dan mineral. Selain yang selama ini kita ketahui dia merupakan sumber serat pangan. Nah, banyak sekali vitamin dan juga mineral yang ada di buah dan sayur. Bahkan berdasarkan warna-warninya aja kita bisa mengetahui bahwa ada kandungan antioksidan spesifik di bahan pangan tersebut. Misalnya kalau warnanya merah itu dia ada likopennya. Likopen itu dia spesifik untuk menurunkan resiko kanker ya. Jadi banyak penelitiannya terakhir yang saya baca itu likopen itu dia bisa menurunkan resiko kanker payudara pada wanita. Jadi memang baik-baiknya makanlah tomat dan semua yang warnanya merah-merah. Lalu juga ada yang warnanya hijau, ada
pigmen klorofilnya, lalu yang ungu ada antosianinnya. Lalu kalau yang nggak ada warnanya, bagaimana? Yang nggak ada warnanya pun bukan berarti nggak ada antosianin, antioksidannya, tapi dia memang tidak memiliki warna, tapi masih memiliki kandungan gizi lainnya. Nah, ini adalah isi piringku dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Konsepnya memang mirip-mirip ya dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi dia menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah nggak wajib lagi untuk ada susu, tapi harus ada yang namanya protein hewani, bisa dari ikan, daging, telur, dan lain sebagainya. Untuk karbonya diupayakan dengan makanan pokok atau makanan lokal yang ada di sekitar kita, misalnya beras, singkong, jagung, ubi, kentang, dan lain sebagainya. Sedangkan sayur-sayuran itu juga ada banyak jenisnya dan juga buah-buahan. Buah-buahan ya kita nggak harus kok selalu ada kiwi dan juga stroberi. Bisa menggunakan buah-buahan lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya buah-buahan lokal apa? Pepaya, lalu salak, lalu nanas. Nah, itu merupakan buah-buahan yang mudah untuk kita akses dan juga kita konsumsi. Ini contohnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau diet, nggak harus pakai nasi merah dan juga roti gandum. Saya yang paling mudah untuk diaplikasikan adalah dengan yang ada di sekitar kita. Yang penting kita tahu kandungan gizinya, lalu tahu seberapa banyak kita harus konsumsi, lalu kita tahu juga bagaimana pengolahan yang tepat agar kandungan gizinya terjaga dan kandungan GGL-nya tidak terlalu tinggi dengan menu yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya jagung ya. Jadi kalau di Madura itu masyarakatnya terbiasa mengkonsumsi nasi jagung. Ini nasi jagung tuh maksudnya apa gitu? Karena kalau ngomongin nasi pasti identik dengan beras ya. Ya namanya beras kan sekarang udah food teknologi berkembang. Bahkan kemarin juga saya baca-baca udah banyak nih beras-beras analog yang dia terbuatnya bukan lagi dari padi ya, tapi dengan metode ekstrusi. Jadi memang di pas keluar mesin itu bentuknya udah bulir-bulir, misalnya menggunakan umbi porang, ubi ungu, ubi jalar. Nah, ternyata setelah diproses melalui serangkaian teknologi pangan, dia mirip banget seperti beras gitu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya memang karena masyarakat kita ini dia terbiasa kali ya, lebih ke kalau nggak makan nasi itu berat belum makan gitu. Jadi umbi-umbian kita itu sekarang banyak yang diproses jadi beras analog gitu. Atau yang paling mudah adalah menggunakan jagung tumbuk. Jagung tumbuk ini bisa digunakan sebagai asupan karbohidrat kita gitu. Misalnya dengan menggunakan sayuran berupa urap-urap, lalu dan telur dan protein hewani lainnya. Atau masih menggunakan nasi tapi porsinya bisa dikurangi. Jadi kita harus bisa memilih pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kita untuk tahu seberapa banyak kita konsumsinya, seberapa banyak kandungan gizinya, lalu seberapa banyak manfaat yang akan kita peroleh, sehingga kita bisa mencapai keberhasilan dari diet kita. Kalau misalnya kita mau turun berat badan, makanannya nggak harus kok beras merah dan juga roti gandum. Masih bisa makan nasi putih, porsinya dikurangi. Atau mau makan nasinya lebih banyak, ganti atau disubstitusi nasinya dengan menggunakan jagung tumbuk ya. Jadinya nasi jagung seperti makanan pokok yang ada di Madura. Nah, itu contohnya. Atau mungkin teman-teman di sini masih mau mengkonsumsi pecel ya, nasi pecel, makanan khas Jawa Timur pakai ayam. Bisa. Jadi sayurnya diperbanyak, bumbu pecelnya yang dibatasi, jangan kebanyakan. Jadi biar gak banyak lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau mungkin masih mau mengkonsumsi makanan Padang atau makanan Minang. Kan dia identik dengan santan dan minyak. Nah, itu bisa teman-teman modif sendiri. Caranya yaitu dikurangin tuh minyak-minyak dan ayamnya. Tapi sayurannya, daun singkongnya, ketimun. Nah, itu lebih diperbanyak lagi. Disertai juga dengan ayam bakar atau mungkin ayam pop ya. Jadi mudah dan nggak ribet sebenarnya diet itu asalkan kita tahu seberapa banyak yang harus kita konsumsi dalam satu hari. Oke, dan yang nggak kalah penting lagi untuk saya remind kepada kita semua adalah terkait ultra processed food.
Kenapa sih harus membahas tentang ultra processed food itu sendiri? Karena pada dasarnya ultra processed food ini dia adalah makanan yang sudah melewati rantai panjang pengolahan. Jadi akibat adanya rantai panjang pengolahan pun ada beberapa intervensi yang terjadi pada makanan tersebut. Misalnya dari makanan yang berupa jagung segar direbus jadi jagung rebus. Nah, diproses lagi, bisa jadi jagung kaleng, dan mengalami pemrosesan panjang kembali atau ultra proses menjadi chips atau keripik jagung. Tentu kandungan gizinya udah berbeda antara si jagung rebus dan juga keripik jagung atau chips corn itu ya. Kalau si jagung rebus itu tentu kita masih maksimal dapetin. Misalnya dapat seratnya masih maksimal, lalu dapat karbo lemak. Nah, itu masih jumlahnya dalam range yang oke atau sehat ya. Tapi beda ketika kita mengkonsumsi chips atau keripik jagung. Kalau udah dalam bentuk keripik jagung, tentu ada yang paling sering itu adalah penambahan gula, garam, dan lemak atau GGL. Karena salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan taste atau rasa dari produk yang dihasilkan. Sehingga walaupun enak, tetap harus kita perhatikan nih berapa nutrition fact-nya dan berapa kandungan gizi di dalamnya. Tapi yang pasti terjadi ketika suatu pangan whole food diubah menjadi ultra proses, ada penambahan GGL atau gula garam dan lemak. Selain itu juga tidak jarang adanya penambahan BTP atau bahan tambahan pangan seperti pengawet, perisap, warna, dan lain sebagainya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Citra. Oke, terima kasih Coach Olive untuk materinya. Wow, udah barusan tuh slide terakhir tuh udah ngelewatin proses gitu ya. Jagung misalkan udah ngelewatin proses di steam misalkan. Ada ultranya lagi, ultra prosesnya yaitu chips jagungnya. Meskipun enak sih, keras-keras, krenyes-krenyes gitu ya. Tapi kita juga harus memperhatikan kandungan lain dari si ultra processed food tersebut. Karena kita juga harus membatasi GGL tersebut ya, seperti kata Coach Olive bilang, gula, garam, dan lemak. Oke, Coach Deti ada pertanyaan. Silahkan teman-teman juga ya yang mau ada pertanyaan boleh di-share di kolom chat atau langsung raise hand dari Zoom-nya masing-masing. Seperti Coach Deti, silakan. Halo, selamat pagi. Maksudnya aku nih dari Coach Deti, namaku Dita Oh, Bella. Mbak Dita, kebalik ya soalnya. Nama Gimana ya dulu, mesti nama nama, dulu ya? ya nama dulu, baru Coach ya. Astaga, mohon maaf ya Mbak Dita. Nggak apa-apa. Ini aku Oke, mau nanya, kan waktu itu sudah silakan. nanya ke Coach Deti. Karena kan saya kan vegetarian, saya yoga ya. Nah itu kira-kira proteinnya gimana? Itu pertama. Terus kedua, saya tuh pernah waktu saya sekarang di Bali kan, waktu saya di Jakarta nge-gym tuh pakai PT. Nah dia bilang gini, eh Mbak Dita jangan ini, apa namanya, jangan banyak nasi. Nasi itu 5 sendok makan aja, kata dia gitu kalau mau apa bagus gitu kan saya kan buat body shape kan kayak gitu. Nah, itu menurut Coach Olive gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Dita, kalau boleh tahu udah berapa lama nih menjalankan pola makan vegetarian? Aku kan waktu itu kan aku kan 3 bulan yang lalu kan aku kena ini ya, kena apa asam lambung. Jadi baru 3 bulan Hmm. sih kayak gitu. Terus kebetulan kan di tempat yoga aku kan eh, vegan semua, jadi makanannya ada kafenya gitu-gitu. Jadi aku akhirnya vegan gitu. Oh Karena memang gitu, oke oke. pertama nggak suka daging. Terus saya kan ada keturunan ini ya kanker ya. Jadi saya benar-benar nggak mau makan daging mentah. Saya ayam nggak suka. Ikan suka sih, cuma nggak ya pengen aja vegan gitu. Oke, Seperti itu sih. berarti Heeh, kalau misalkan basicnya udah nggak suka daging, nggak terlalu suka ayam, nggak terlalu ada heeh. kendala ya ketika berpindah Enggak. pola makan dari yang pola makan seperti biasanya ke pola makan vegan gitu ya Mbak Dita ya? Enggak, kebetulan kan memang aku ikut komunitas vegan juga di yoga, di tempat yoga aku.
Kayak gitu, aku yoga kan seminggu 3 kali, terus kalau nge-gym di Booty Works sama cardio seminggu 2 kali. Nah, terus udah gitu kalau nge-gym aku nggak bisa nanya ya, coach. Nggak ya, belum ya. Makan dulu makanan dulu ya. Iya, makanan dulu ya. Oh ya Coba udah gitu aja kita sih. coba cari tahu Terima kasih. seperti apa kata Coach Olive. Terima kasih Mbak Dita ya udah share Ya, ceritanya, menarik banget nih. Ada pola makan vegetarian dari Mbak Dita. Bagaimana Coach Olive nih menanggapinya? Oke, yang pertama, kalau kita mau vegan, kita harus tahu plus minusnya dulu nih. Misalnya, kenapa sih kita melakukan vegan gitu ya? Kalau misalnya untuk WUS atau wanita usia subur, ini nggak direkomendasikan untuk melakukan vegan. Vegan ini dia terutama untuk yang vegan asli, karena kalau kita bedah lagi, vegan ini ada banyak, Mbak. Jadi, ada ovo vegetarian, dia masih makan telur. Ada lakto vegetarian, masih minum susu. Jadi, bukan berarti semua yang hewani itu kita skip atau kita blacklist dari daftar menu kita sehari-hari. Nah, ada juga lakto ovo. Lakto ovo itu dia masih konsumsi telur dan susu. Dan pescetarian. Ya, nah kalau pescetarian ini dia yang masih konsumsi ikan. Dan yang terakhir ini adalah vegan murni atau vegan yang vegan sendiri itu biasanya masyarakat Bali ada beberapa suku yang dia memang tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali. Nah, makanya kenapa kalau di Indonesia itu riset untuk vegan dia banyak menggunakan responden yang ada di Bali karena memang ada korelasinya dengan kepercayaan yang mereka anut gitu. Resiko vegan adalah yang pertama defisiensi zat besi, lalu defisiensi asam folat, vitamin B12. Nah, itu sering terjadi di vegan karena memang kalau vegan kan dia membatasi banget nih makanan hewaninya. Perlu kita cross check lagi apakah kita bisa penuhi kandungan gizi yang nggak kita konsumsi dari pangan-pangan hewani. Misalnya dalam bentuk suplementasi atau mungkin dalam bentuk produk fortifikasi. Jadi memang ada beberapa jenis pangan yang difortifikasi gitu ya. Lalu yang kedua, apakah asupan protein kita juga tercukupi gitu? Karena eh, kalau vegan kan dia nggak makan protein hewani, sedangkan kita itu butuh asupan protein nggak hanya untuk membentuk jaringan aja, tapi untuk nambah massa otot, untuk imunitas gitu ya. Sedangkan kita ketahui sendiri kalau protein hewani itu dia punya nilai bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan eh, produk-produk dari protein nabati. Jadi ibarat gini, sama-sama makan 100 gram antara tempe dan 100 gram dada ayam. Tentu ketika dia masuk ke dalam tubuh, penyerapannya beda. Walau mungkin sama-sama mengandung 100 gram protein, tapi bioavailabilitas dari dada ayam ini lebih tinggi, misalnya 95%. Jadi yang masuk proteinnya 95%. Lalu yang kedua tempe. Tempe ternyata bioavailabilitasnya 60%, sehingga yang masuk ke dalam tubuh 60% aja. Jadi memang beda. Lalu yang kedua memang semua itu adalah plus minus ya. Jadi ada faktor yang banyak baik atau bagi kesehatan, ada juga yang minim gitu ya. Misalnya ngomongin konsumsi pangan-pangan hewani seperti daging, susu. Nah, dia punya kandungan lain selain protein, tentu ada lemaknya. Memang kalau untuk pasien kanker itu dibatasin untuk daging merah, tapi boleh konsumsi untuk protein hewani lainnya, terutama protein ikan yang plus omega 3 ikan-ikan laut. Nah, lalu bisa juga mengkonsumsi protein-protein nabati ya, walaupun nilainya memang cenderung lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah yang perlu menjadi catatan bagi kita ketika memilih vegan itu adalah apakah kita nyaman dan juga kuat menjalankannya gitu ya. Karena memang ada resiko-resiko seperti yang paling sering adalah anemia dan defisiensi protein. Jadi, apa kekurangan itu bisa kita tutupi atau mungkin kita kejar. Nah, kalau misalnya itu memang bagus dan memang udah bisa menurunkan beberapa keluhan yang kita alami, nah itu baik berarti bisa dilakukan, tapi tetap dengan catatan harus bisa mengejar kandungan gizi atau asupan gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Oke, nah untuk nasinya sendiri nih Coach Olive, tadi kan Mbak Dita bilang PT-nya menyarankan jangan banyak-banyak makan nasi, 5 sendok makan aja gitu ya Mbak Dita ya? Nah Iya, kalau betul. Gimana nah tuh? Oke, kalau soal nasi, memang kita kalau lagi defkal itu harus dibatasi ya, nggak hanya nasi tapi karbo sederhana lainnya. 5 sendok makan itu dia kan kalau satu sendoknya setara dengan 10 sampai 15, berarti sekitar 50 sampai 100 gram per kali makan. Nah, sedangkan 100 gram nasi itu kalau kita cek di TKPI, dia kalorinya 150 kilokalori. Jadi kalau untuk defkal ya silakan, tapi kalau memang kita maintenance atau mungkin kondisinya sudah terlalu banyak penurunan, nah tentu harus ditambah lagi. Jadi memang untuk asupan-asupan tersebut perlu dimonitoring. Lalu yang kedua, jangan hanya fokus di nasinya aja, tapi kita juga perlu cek and recheck lemak. Nah, kita makan nasinya sedikit, tapi kandungan lemak di makanannya tinggi. Misalnya nasinya 5 sendok makan, tapi ternyata tempe gorengnya atau mungkin ayam crispy-nya banyak gitu ya. Jadi kan lemaknya juga banyak gitu. Sedangkan untuk kalau misalnya kita ngomongin tentang fat loss atau pengurangan berat badan, itu juga harus memperhatikan asupan lemak harian. Terus gulanya juga oke. jangan lupa, kita ngurangin nasi tapi Oke. minum minuman boba. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi kalau misalkan dalam case-nya Mbak Dita nih, Coach Olive dengan pola makan yang vegetarian dan misalkan mengkonsumsi nasi harian sekali porsi 5 sendok makan, itu masih dalam porsi aman ataukah kurang ataukah berlebih apa gimana Coach Olive? Yang pertama, saya harus tahu nih Mbak Dila masuknya ke apa kebutuhannya gitu. Kalau misalnya kebutuhan kalori Heeh. hariannya di 1.500, 1.600 masih oke. Tapi kalau ternyata kebutuhan kalorinya sehari itu 2.000, 2.500, ya tentu itu terlalu sedikit dan masuk kategorinya kalau emang mau nurunin dia termasuk yang penurunan ekstrim gitu. Oh, oke. Tadi Gimana lagi cara lagi nge ya, shaping body ya Mbak Dita ya? Iya, saya kan tingginya 152, berat Oke. 47. Oh, itu IMT-nya udah normal kalau nggak salah. Iya, Nah, benar, udah normal Cuman itu Mbak. kurang nasinya ya Mbak Dita. Iya. maksudnya cuman ini kan karena biasa mama kan dulu kan itu sesar kan. Oh, Jadi itu diatasi serekti. Oh, oke, oke. Gimana tuh? Kan saya udah pakai korset, udah itu. tapi kalau secara BB dia IMT-nya udah normal itu Mbak. Maksudnya Iya, masuknya bisa yang memang. maintenance. Terus Tapi kalau yang untuk kedua, diatasi serektinya gimana tuh, Coach? nah kalau dia Nah, tesis seleksinya ini kan dia otot ya. Dia ke otot Heeh, perut. Sebenarnya kalau dari asupan nutrisinya itu kurang untuk pengaruh kurang. signifikannya. Memang harus dari latihan dan harus ada emang Mm, terapi medisnya. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan dengan coach yang profesional atau mungkin mm. dokter yang bisa mengembalikan ke kondisi semula karena memang itu sudah resiko ya ketika seseorang mengandung dan ada resiko untuk terjadi eh, robekan di bagian otot perut. Oh gitu. nah, Tapi, Mbak heeh. Dita, mumpung ada Coach Lisa nih di sini, Heeh. Coach Lisa sudah hadir belum di tengah-tengah kita? Boleh apa namanya? Boleh. Iya. Mbak Dita nih kebetulan lagi ada Coach Lisa hadir, jadi kalau ada pertanyaan sekitar diastasis rektinya Iya. boleh tuh langsung dilempar ke Coach Lisa. Oke, Iya, halo sorry ya. Mbak Rita, salam kenal. Halo. Oke, kita mau ketemu nih Halo, atau salam gimana? kenal juga. Gimana? Kita mau ketemu nih atau di mana? Iya. Kita mau ketemu ya? Iya, Oke, soalnya saya baru masuk. wah, makasih ya udah milih Lismit sebagai panduan untuk bisa Mhm. menjalankan gaya hidup sehat. Oke, kita bahas mengenai otot. Pertama dulu, tadi Mhm. aku sempat dengar bahwa aku yoga gitu kan, aku 3 kali yoga, aku juga latihan pengencangan gitu. Gimana baiknya, biasanya
sebelum saya mau mengajukan saya as a coach in strength training, saya juga TTC, yoga teacher di Mm-mm. Karir Alignment dan sudah berjalan 9 tahun. Jadi saya juga guru yoga selama 9 tahun ini. Nah, Oke. ya karena aku tahu, aku paham yoga itu seperti apa. Dan mostly emang rata-rata orang lebih memilih vegan karena udiana banda atau nafasnya pasti lebih ringan. Betul? Mhm. Ya, Ya. karena dia makan daging dia akan berat. Dia nggak akan bisa handstand, dia nggak akan bisa bicara, dia akan sebagainya. Isunya seperti Mhm. itu. Oke. Nah, kalau misalnya latihan otot rangka, tujuan utamanya Mbak Dita ini bukan hanya sekedar pengencangan sebenarnya. Tapi kalau di List Fit, kita masuk ke komposisi kebugaran. Jadi, seseorang Mhm. juga harus fleksibel. Fleksibel Mbak Dita udah nggak usah ditanya. Ya, seseorang juga harus kuat. Seseorang juga harus endurance atau bertahan. Seseorang juga harus bagus kardiovaskularnya. Jadi 4 komponen Mhm. itu harus ada di tubuh manusia baru dikatakan dia bugar. Walaupun dia seorang yogis. Gitu. Iya, iya. Ya. Nah, gimana untuk siasat latihan ototnya? Untuk siasat latihan ototnya harus dipahami dulu bahwa strength training tidak menghambat fleksibilitas. Harus paham dulu. Hmm. Jadi isu yang beredar adalah orang yang sering latihan otot nanti ototnya udah nggak fleksibel, nggak bakalan bisa twist, nggak bakalan bisa ini. No, bisa. Karena kita alat gerak aktifnya adalah otot. Jadi nggak mungkin kalau otot dilatih lalu berkurang fleksibilitasnya itu impossible sejauh scientific yang sudah saya research ya. Jadi untuk strength training better seminggu 2 kali untuk jadwal Strength orang training yoga. itu apa, Coach? Strength training itu latihan otot, coaching Kayak apa? seperti Oh, shoulder kayak press, push up, squat dan sebagainya. Nah, untuk oh seorang weightlifting. yogis, betul, seorang yogis itu melatih otot tersebut 2 kali dalam seminggu. Jadi, Oke. apa namanya, frekuensi latihannya 2 kali aja. Lalu untuk Mhm. beban yang digunakan sebatas wajar aja, tidak perlu harus progresif banget, enggak. Karena Mhm. Mhm. tujuannya adalah untuk membalancekan yoga. Yoga kan Ya, flexibility. heeh. Tapi Mhm. memang untuk bakasana, untuk pinca, headstand semua butuh kekuatan baru, core dan Mhm. sebagainya. Makanya Mbak Dita Mhm. tahu dia pilih strength training untuk latihan kekuatan. Nah, di situ Mhm. nggak usah terlalu berlebihan, tapi lebih ke frekuensinya 2 kali aja. Bisa Mhm. dikombinasikan juga dengan yoga. Kalau untuk ngejar Yoganya pose, seminggu berapa? tadi Seminggu bilang dua 3 kali kali. ya. Kemarin It's kan okay. 3 kali. Kalau Heeh. menurut Coach gimana? Jadi saya masih hatha kan, hatha yoga, terus Oh, sama breathwork. okay. It's Jadi okay. kira-kira gimana Tiga. yoganya? Kalau untuk yoga, hmm, menurut saya pribadi ya, saya Heeh, pribadi itu yoga 3 heeh. sampai 4 kali dalam seminggu. Oh Kalau gitu. dikombinasi, iya, jadi Yang tidak ada hubungannya dengan strength training. Jadi oke. Heeh. dia tidak overtrain karena jenis yoganya itu stretching. Beda cerita kalau Mbak Dita pilihnya yang high impact vinyasa. Nah, kalau high impact Saya belum vinyasa, vinyasa, belum vinyasa, baru ya. hatha. Nah, kalau hatha it's okay 3 sampai 4 kali. Heeh, Untuk strength training seminggu cukup 2 kali aja. Yang penting heeh. ada balita harus mikir ada stimulus kepada ototnya. Nggak perlu intermediate juga nggak masalah. Gitu. Iya Kalau untuk betul. kalau untuk pengencangan otot rangka itu sudah didapat dari yoga. Makanya Mbak Dita Oke. pilih yoga itu sebenarnya di DR-nya itu bisa berkurang karena ada stretching di daerah situ untuk kobra dan Hmm, sebagainya. Jadi tapi lama, take time. Semua butuh waktu ya. iya. Namanya sudah melahirkan, menyusui, itu adalah waktu Mak-mak yang ya. betul, waktu yang harus dia lalui. Jangan salah, jangan juga tertipu sama medsos bahwa orang yoga perutnya ramping. Itu bisa jadi leggingnya high waist kan, terlihat Iya. terlihat indah secara estetika di media sosial, tapi nyatanya enggak kok. Enggak sebegitunya Iya. gitu. Heeh. Jadi kalau untuk DR bisa berkurang seiring waktu dengan latihan ADM. seperti otot perut dengan penahanan, dengan stretching itu bisa berkurang kecuali kedalamannya sampai dalam banget, sampai 3 jari Hmm. masuk ke dalam, nah itu baru apa namanya perlu diperiksa secara
bertahap. Karena itu udah dalam banget. Tapi kalau jauh masih dalam jempol, itu masih bisa pelan-pelan diperbaiki. Ikut ini Mbak, apa yoga kayak postnatal juga termasuk mengurangi DR gitu. Yoga postnatal, terus apa namanya Saya kan udah latihan-latihan lama area pelvic. melahirkannya. Kenapa? Udah lama melahirkannya. Udah berapa lama? Anak saya paling kecil 15 tahun. Oh gitu. Kalau Kan gitu saya ya memang. baru tahu DR pas di sosmed ini. Oh alah. Pas Tapi baru sebelumnya nggak buka-buka sadar. IG. Iya, tapi Enggak. itu Oh, memang adalah ibaratnya tato. Tato membuktikan bahwa kamu adalah ibu yang luar biasa gitu. Jadi iya. it's okay untuk pengencangan yang fokus terhadap sesuatu yang masih bisa dikendalikan. Seperti mau Oke. ngencengin lengan, mau ngencengin punggung, Oh, atau mau ngencengin buti. Itu kan iya, masih Guti bisa boleh. kita kendalikan gitu ya. Tapi kalau untuk Hmm. DR dan sebagainya, takes time, terus ya daripada bikin kita stres, lebih baik kita fokus yang lain. Oke. Ya kan, Mbak Iya, Citra ya? betul. Iya. Kalau itu Iya, juga nggak bisa ini ya, Coach ya, katanya nggak bisa hilang ya, birthmark ya. betul. Itu Oh, katanya adalah dokter estetik. tato yang memang kita miliki. Ya, bukti Oke. ya, Kak Citra ya, sebagai ibu yang berjuang melahirkan penerus. Masih banyak yang di luar sana bahkan bukan hanya kondisi DR ataupun benchmark ya, tapi kayak sakit pinggang, masih kayak Oh, bobot berat badan bertambah dari menyapi sampai ke tidak menyapi itu banyak hal hmm. yang memang terjadi. Oh, Jadi kita fokus aja oke. terhadap kayak yoga aku mau ngejar pose atau yoga Heeh. aku mau mau bisa apa gitu. Jadi fokus yang bisa dikerjakan oleh Mbak Dita aja. Ya, Oh, oke, terima kasih, oke. Coach. Sip. Oke, terima kasih Mbak Dita, terima kasih juga Coach Lisa. Ini insight baru ya teman-teman buat kita. Cerita Mbak Dita tadi dari apa namanya dari pola makan yang vegetarian, terus juga latihan bagaimana kita melatih otot, apalagi perempuan ya supaya makin makin kuat juga itu insight baru buat kita semua dan mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama semangat seperti Mbak Dita ya untuk sama-sama sehat. Tadi Mbak Arin kalau nggak salah raise hand ya Mbak Arin ya? Mbak Arin masih punya pertanyaan kah Mbak Arin? Iya, mau Iya. nanyain juga sih kentang itu tadi kan kalau tidak diproses itu dia kalau yang paling bagus mungkin diproses baked potato tadi ya. Kalau misalnya kayak air fryer gitu ya yang kita bisa tanpa minyak gitu ya, kan minimal Betul. mengurangi kalori ya dan rasanya hampir nggak ada rasanya gitu. Itu gimana ya kalau itu? Oke Mbak Arin, terima kasih pertanyaannya. Silakan Coach Olive. Nah, kalau kita pakai di bake atau menggunakan air fryer, memang itu lebih baik dibandingkan dengan deep frying, karena jumlah minyak yang terserap pun dia nggak akan sebanyak ketika kita memproses secara deep frying. Tapi ada poin penting lagi yang harus kita perhatikan gitu ya. Kalau misalnya kita mau pakai nih air fryer, tentu pilih air fryer yang dia free BPA atau bisphenol A, karena dia dalam jangka panjang kalau memang frekuensinya sering lalu banyak digunakan ya ada risiko ke cancer karena memang BPA itu bukan komponen yang baik untuk tubuh. Lalu yang kedua, memang nggak enak kalau misalnya nggak ada lemak ya atau minyaknya. Nah, si lemak atau minyak ini kan dia memang tujuannya adalah menambah tes gurih dan juga nikmat di makanan yang kita konsumsi. Boleh disemprotkan aja Mbak gitu ya, atau mungkin sesekali intang kita pengen makan kayak gorengan yang emang bener-bener di frying, ya jumlahnya aja yang dibatasi. Jadi memang kita punya banyak pilihan. Yang penting kita tahu berapa kalori dan lemak yang masuk gitu ya. Karena konsepnya adalah menggunakan kesetimbangan energi ya. Jadi antara yang input dan output itu sebaiknya adalah setimbang. Kalau misalnya memang pengen mengkonsumsi makanan yang di deep frying, tentu masih dibolehkan, asalkan jumlahnya nggak berlebihan.
atau mungkin pengen yang sustain, yang lebih sehat tiap hari ya tentu membatasi yang deep fry-nya, bisa yang hanya dimasak menggunakan air fryer lalu minyaknya disemprotkan sedikit. Nah, itu juga oke untuk kita jadikan sebagai pola konsumsi sehari-hari. Gitu. Satu lagi boleh? Boleh, Mbak Arin. Lanjut. Saya tuh sempat cek lab gitu ya. Dari hasil cek lab itu memang lemak lemak kan ada lemak baik, lemak tidak baik ya. Kalau nggak salah saya lupa istilahnya apa. Ada HDL, LDL, Ah, trigliserida, sama iya. kolesterol. Nah, ya, Nah, kalau nggak betul. salah saya lupa antara HDL atau LDL, tapi yang jelas lemak lemak tidak baiknya itu lebih banyak gitu daripada dan kurang lemak baiknya. Kira-kira yang efektif itu untuk naikin lemak baik itu gimana ya? Yang Oke, paling jadi yang baik itu namanya HDL, Mbak. Jadi high density lipoprotein itu lemak baik. Cara naikinnya gimana? Cara naikinnya adalah dengan konsumsi lemak yang sehat. Lemak yang sehat itu adalah lemak yang ada di bahan pangan ikan dan alpukat. Jadi kalau mau naikin HDL itu ya konsumsilah banyak ikan-ikanan laut, tapi jangan di deep frying, ikan-ikanan laut dan alpukat. Nah, sedangkan lemak yang tidak baik, lemak jahat, nah itu kalau di gizi itu namanya LDL atau low density lipoprotein. Nah, ini lemak-lemak yang dia meningkatkan risiko kelebihan berat badan sampai jantung. Caranya adalah dengan mengurangi atau menurunkan konsumsi pangan-pangan yang berpotensi untuk meningkatkan LDL. Misalnya apa? LDL itu dia banyak terdapat di makanan yang prosesnya deep frying dan juga makanan-makanan seperti jeroan ya, seperti babat, lalu usus, hati rempela itu juga lemak jenuhnya itu tinggi. Jadi memang sebaiknya harus dibatasi. Oke, Coach. Makasih. Sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Arin pertanyaannya. Ini mewakili aku juga ya yang sering banget pakai air fryer di rumah. Jadi memang kalau nggak pakai minyak kurang sedap ya Mbak Arin ya. Jadi Betul. jadi aku apa namanya triknya ngolesin olive oil ataupun disemprot-semprot sedikit ke permukaan makanannya. Alhamdulillah lumayan kok ada ininya ada crispy Ada gurihnya. crispy-nya, ada gurih-gurihnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi memang ya teknologi maju, jadi punya pilihan untuk bisa lebih sehat daripada deep frying gitu ya. Boleh dicoba, boleh dicoba. Oke, selanjutnya tadi Mbak Susan sudah ada mau pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Iya, mau bertanya. Jadi tadi kan ya kita cari yang lokal gitu saja kan. Lalu saya mau nanya, kalau bumbu-bumbunya pecel, bumbu gado-gado, nah itu semua kira-kira bisa berapa banyak yang masuk yang porsinya masih tergolong sehat gitu? Oke. Oke, kacang ya soalnya Iya, ya. kacang ya. Ini gini, soalnya kita tuh kalau misalnya melihat kecap nih ya, kecap tuh ngiranya kedelai kan. Tapi coba deh, mulai sekarang teman-teman balik atau lihat di bagian kemasan, nutrition fact-nya, komposisi kecap itu gula. Saus semua, saus kemasan itu komposisi pertamanya itu gula. Bisa dibilang 80-90% itu gula. Sisanya baru ada kedelai, baru ada tomat atau cabai. Nah, memang seperti bumbu-bumbuan ya, itu semua mayoritas sebenarnya gula. Nah, ini sebenarnya kita yang nggak ketahuan karena emang hidden banget ya, hidden sugar. Nah, sama halnya dengan bumbu kacang. Bumbu kacang itu kan ya ada kecapnya, ada kacangnya, ada gula merahnya juga. Nah, sebenarnya itu juga gula, cuman memang ada penambahan beberapa bahan-bahan tertentu. Ini ada bumbu pecel, lalu ada juga bumbu sate. Nah, itu kan kalorinya gede ya, kalorinya tinggi. 1 sendok makan full atau setara dengan 15 sampai 20 gram itu kalorinya 50 sampai 60 kilokalori. Jadi emang gede. Bisa dibilang kalau kita nambahin 3 sendok makan full, misalnya bumbu sate atau bumbu pecel, nah itu kalorinya hampir sama dengan 100 gram nasi. Jadi ya memang cukup secukupnya aja. Atau mungkin ada opsi yang kedua, dibuatnya
lebih encer gitu ya. Jadi 2 kali lebih encer. Misalnya harusnya kita mau bisa ngasih 1 sendok, kita bisa ngasih 2 sampai 4 sendok tapi dalam bentuk yang encer. Nah, itu tentu kalorinya akan lebih sedikit. Tapi kalau misalnya amannya berapa ya? Cukup 1 sendok makan aja karena emang 1 sendok makan udah 50 kilokalori gitu. Makin banyak apalagi yang dibanjur tuh kayak misalnya di menu gado-gado lalu di Ketoprak gitu ya. ya ketoprak yang Nyam. emang dia itu bukan lagi sebagai apa ya dressing lagi tapi memang udah dicampur banyak. Nah itu ya kalorinya gede sebenarnya. Mungkin kelihatannya sehat ya makan sayur tapi ternyata kalori yang masuk sama lemaknya juga lumayan gede ya dari bumbu kacangnya gitu. Oke, kira-kira terjawab Mbak Susan ya pertanyaannya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Memang ya yang namanya bumbu kacang itu apalagi di gado-gado, ketoprak. Iya sih, sehat isinya sayuran, tapi ketika pas dibanjur sama bumbu kacangnya, walah, nambahlah kalori gitu ya. Jadi tadi gimana triknya? Ditambahin airnya supaya nggak terlalu kental, jadi mengurangi kalorinya ya. Oke, teman-teman semuanya, ada pertanyaan lagi sekitar topik hari ini. Kita sedang membahas tentang sehat dan bugar dengan diet pangan lokal ya. Jadi sebenarnya ya Coach Olive, ini tuh tergantung mindset masing-masing ya. Ketika kita lebih sering main ke pasar, kita jadi tahu sebenarnya sayuran lokal apa aja sih yang bisa kita konsumsi. Kita jadi ya udah deh kita manfaatkan yang ada aja gitu, yang lokal juga banyak kok sayurannya gitu. Tapi ada juga yang mungkin memang kita lebih sering ke belanjanya di supermarket yang lebih banyak sayurannya mungkin organik, which is lebih mahal, ataupun sayuran impor gitu ya, yang mungkin harganya juga kan memang ekstra gitu ya. Ya itu sih sebenarnya pilihan masing-masing ya Coach Olive ya, tapi yang ditekankan di sini adalah sebenarnya bahan pangan lokal pun nggak kalah kok sama bahan pangan yang diimpor atau bahan pangan yang organik gitu ya. Selama mungkin kalau akses kita mudah gitu ya untuk mencapai pasar tradisional ataupun yang menjual sayuran-sayuran lokal atau panganan lokal, ya bisa dimaksimalkan untuk pola diet kita yang lebih sehat, lebih terjangkau, dan lebih murah. Tuh. Baik, kira-kira seperti itu ya teman-teman hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga materi dan juga pembahasan kita hari ini bisa tersampaikan dengan baik, bisa membuka kembali insight-insight baru terhadap teman-teman, sehingga pola diet teman-teman bisa lebih baik dan juga bisa lebih semangat untuk menjaga kesehatannya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi webinar hebat hari ini, kita berfoto dulu ya teman-teman yang mau on cam, boleh on cam, Mbak Vera, Mbak Arin, Mbak Susan. Oke, kita lanjut sesi foto ya, teman-teman. Oke, Sudah mulai. dibantu Mbak Rizka ya. Kak Vera, mau on cam kah? Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Coach, makasih Kak Citra. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Happy weekend dan stay fit with Liz Fit. Bye-bye.